Di dunia ini terdapat banyak banget supercar. Mau itu yang lama atau baru, mereka semua punya penggemarnya. Dengan bentuknya yang keren ditambah sama mesin yang luar biasa, nggak aneh lagi sih kenapa banyak orang yang suka dengan supercar. Tapi terdapat beberapa supercar yang lebih spesial dari yang lain. Dan kali ini gue bakal bahas sebuah mobil legendaris yang kemampuan sama penampilan yang nggak ketinggalan zaman. Mobil itu adalah McLaren F1. McLaren F1 merupakan mobil yang dibuat di tahun 1992 sampai 1998. Walaupun rentang waktu produksinya cukup panjang, jumlah mobil yang dibuat itu cuma sebanyak 106 unit. Jumlahnya yang sedikit itu gue tebak karena ini merupakan mobil paling cepat dan paling hebat pada zamannya. Gue mulai dulu dari mesinnya. McLaren F1 itu menggunakan mesin 6.1 liter V12 dengan jumlah tenaga 620 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,2 detik, dan top speed 387 km per jam. Itu beneran kumpulan angka yang keren. Tapi gue belum selesai, karena masih banyak hal keren yang belum gue sebutin tentang McLaren F1. Kalau kita buka kap mesinnya, terdapat lapisan emas yang menutupi mesin ini. Karena emas merupakan penangkal panas yang paling bagus. Kemudian mobil ini memiliki sebuah transmisi baru yang canggih dan dibuat spesifik untuk mobil ini. Karena di zaman itu belum ada transmisi yang bisa mengimbangi jumlah power yang dihasilkan dari mesinnya. Masih ingat sama top speednya yang nyentuh 387 km per jam? Itu membuatnya menjadi mobil jalanan tercepat di dunia. Sebuah rekor yang dipertahankan sampai akhirnya dikalahkan oleh Bugatti Veyron di tahun 2005. Walaupun rekornya udah berkali-kali dikalahkan sama supercar lain, McLaren F1 tetap bertahan sebagai mobil dengan mesin naturally aspirated tercepat. Karena berbagai mobil lain yang mecahin rekornya McLaren F1 menggunakan mesin yang ditambah turbo atau supercharger. Salah satu hal yang membuat McLaren F1 unik dari supercar lain berada di interiornya, di mana pengemudinya duduk di tengah, ditambah sama dua kursi penumpang di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini menunjukkan kalau McLaren F1 ini selain cepet, juga praktis karena bisa muat 3 orang dibanding cuma 2. Mobil ini juga ringan banget, karena seluruh bagian dari chassisnya terbuat dari carbon fiber, yang berarti berat dari mobil ini cuma 1138 kg. Selain di jalanan, McLaren juga membuat versi balapannya dari F1 yang disebut sebagai McLaren F1 GTR. Aslinya sih nggak pernah ada niat bagi McLaren untuk membuat versi mobil balap dari F1. Tapi dengan diluncurkannya BPR Global GT Series sebagai pengganti dari World Sports Car Championship atau WSC, banyak tim yang melihat potensi dari McLaren F1 dan meminta untuk dibuatkan versi balapnya. Dari sinilah akhirnya terlahir McLaren F1 GTR di tahun 1995. Walaupun McLaren F1 merupakan mobil jalanan, tapi karena mobil ini punya banyak kemiripan dengan mobil balap, jadi nggak perlu banyak modifikasi untuk diubah menjadi F1 GTR. Mesin yang digunakan juga sama, tapi karena FIA mengharuskan semua yang berpartisipasi menggunakan air restrictor pada mesinnya, jadi jumlah power yang dihasilkan berkurang jadi 600 horsepower. Tapi berkurangnya power ini bukanlah sebuah kekurangan, karena F1 GTR dibuat lebih ringan dengan berat cuma 1012 kg, yang justru membuatnya lebih kenceng dan lincah. F1 GTR bersaing pada BPR Global GT Series di tahun 1995 dan membuktikan kalau mobil ini memiliki kemampuan yang hebat dengan memenangkan 6 balapan pertama dari total 12 ronde dan beberapa balapan berikutnya yang memberikan juara 1 kepada tim yang menggunakan F1 GTR pada BPR Global GT Series. Selain itu, F1 GTR juga mengikuti 24 Hours of Le Mans dan mendapatkan juara 1, mengalahkan berbagai mobil Le Mans prototype atau LMP lain yang bersaing. Untuk 1996, F1 GTR kembali lagi untuk bersaing di BPR Global GT Series dan sekali lagi memenangkan kejuaraan itu. Walaupun terdapat saingan berat dari Porsche dengan 911 GT1. Hal yang sama nggak terjadi di 24 Hours of Le Mans karena kemenangan itu diambil oleh Porsche WSC 95 dan kalah saing juga dengan Porsche 911 GT1. Selain itu, F1 GTR juga mengikuti All Japan Grand Touring Car Championship atau JGTC untuk bersaing di kelas GT 500 dan berhasil mendapatkan juara 1 di JGTC yang menandakan kedua kalinya kejuaraan GT 500 dimenangkan oleh mobil yang bukan dari Jepang. Datang tahun 1997 dan McLaren memperkenalkan versi upgrade dari F1 GTR yang bernama F1 GTR Longtail. McLaren mengambil F1 GTR dan membuatnya lebih panjang untuk membuatnya lebih licin dan ningkatin downforce. Selain itu, dilakukan berbagai modifikasi lain ke mesinnya untuk membuat mesinnya lebih bertahan lama. Semua modifikasi ini dilakukan karena saingannya dalam kategori GT1 semakin panas. Dengan kembalinya Porsche 911 GT1 ditambah sama Mercedes CLK GTR, Panos Esperante GTR1, dan Lotus Elise GT1 yang juga bersaing di FIA GT Championship atau sebelumnya BPR Global GT Series. Walaupun F1 GTR Longtail terbukti bisa bersaing dengan memenangkan 3 balapan pertama dan 2 kemenangan
kemenangan lagi di 4 Hours of Spa-Francorchamps dan 4 Hours of Mugello, sayangnya itu nggak cukup untuk menghentikan tim yang menggunakan Mercedes CLK GTR untuk memenangkan 7 dari total 12 ronde pada season itu. Pada 24 Hours of Le Mans, F1 GTR Longtail juga nggak berhasil mendapatkan juara 1 yang sekali lagi diambil oleh Porsche WSC 95. Tapi F1 GTR berhasil dapat juara 2 dan 3, jadi itu merupakan hasil yang tetap hebat. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. McLaren F1 merupakan sebuah legenda di dunia otomotif, dan rekornya sebagai mobil jalanan dengan mesin naturally aspirated tercepat merupakan pencapaian yang masih belum bisa dikalahkan sampai sekarang. Jadi gimana pendapat kalian tentang McLaren F1? Apakah kalian juga suka atau lebih suka model McLaren yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!